warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Astuti dengan NIM 9214222063. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini saya akan menjelaskan mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Judul penelitian yang saya ambil adalah pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap dividen per share perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Tahun penelitian 2021. Selanjutnya, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap dividen per share perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap dividen per share perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 kajian teori, membahas tentang hipotesis penelitian. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Nah, hipotesis pada penelitian ini yaitu H0 tidak terdapat pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap dividen per share perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Dan yang kedua, HA terdapat pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap dividen per share perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 metode penelitian. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jenis penelitian dan desain penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan desain penelitiannya tampak seperti pada gambar, di mana variabel X, struktur kepemilikan manajerial, mempengaruhi variabel Y, dividen per share. Selanjutnya kita masuk pada variabel penelitian. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Nah, variabel bebas pada penelitian ini yaitu struktur kepemilikan manajerial, dan variabel terikatnya yaitu dividen per share. Selanjutnya kita masuk pada definisi operasional variabel. Nah, untuk definisi operasional variabel penelitian ini tampak pada gambar, yaitu di mana kolom pertama yaitu kolom variabel, terdapat variabel Y, dividen per share, dan variabel X, struktur kepemilikan manajerial. Untuk kolom selanjutnya yaitu kolom definisi operasional variabel, di mana di kolom ini membahas pengertian dividen per share dan pengertian struktur kepemilikan manajerial. Dan kolom selanjutnya yaitu kolom indikator, di mana di sini membahas indikator variabel X dan variabel Y. Untuk indikator variabel Y yaitu jumlah dividen dibahagi saham beredar dikali 100%, dan indikator variabel X kepemilikan manajerial dibahagi total saham dikali 100, dan kolom terakhir yaitu kolom skala, di mana kedua variabel ini menggunakan skala rasio. Selanjutnya, kita melangkah pada populasi dan sampel penelitian. Nah, sebelum itu, saya akan membahas pengertian dari populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah dan seluruh karakteristik atau sifat yang
ada pada subjek atau objek, sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang terdiri dari 14 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang terdiri dari 9 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian selanjutnya kita melangkah pada jenis atau sumber data dan teknik pengumpulan data. Nah, jenis atau sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data annual report atau laporan keuangan 2016-2020 yang diperoleh dari website www.idx.co.id. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kita melangkah pada teknik analisis data. Namun sebelum itu, saya akan membahas apa sih analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen. Nah, teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linear sederhana yang memprediksi besar variabel tergantung menggunakan data dari satu variabel bebas yang telah diketahui besarnya. Nah, kemudian kita melangkah pada hasil statistik deskriptif. Nah, hasil statistik deskriptif penelitian ini tampak pada gambar. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, penjelasan statistik deskriptif variabel dividen per share. Variabel dividen per share yang menjadi objek penelitian memiliki nilai terendah sebesar 0,000000, sedangkan nilai tertinggi sebesar 581,0740. Adapun nilai rata-rata pada variabel dividen per share sebesar 147,6252 dengan nilai standar deviasi sebesar 174,9804. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, sehingga data dividen per share tidak dapat dijustifikasi berdasarkan nilai rata-rata. Selanjutnya, penjelasan statistik deskriptif variabel struktur kepemilikan manajerial. Struktur kepemilikan manajerial memiliki nilai terendah sebesar 0,00000, sedangkan nilai tertinggi sebesar 48,17251. Adapun nilai rata-rata pada variabel struktur kepemilikan manajerial sebesar 6,571724 dengan nilai standar deviasi sebesar 12,899427. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, sehingga data struktur kepemilikan manajerial tidak dapat dijustifikasi berdasarkan nilai rata-rata. Selanjutnya, kita melangkah pada analisis regresi. Nah, hasil analisis regresi pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah, berdasarkan hasil tabel di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 152,975 dikurang 0,814 ditambah E. Interpretasi dari hasil analisis regresi di atas adalah sebagai berikut. Pertama, nilai konstanta sebesar 152,975 merupakan nilai tetap dari variabel dividen per share pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ketika tidak dapat pengaruh dari struktur kepemilikan manajerial. Dan yang kedua, nilai koefisien regresi variabel struktur kepemilikan manajerial sebesar
0,841, berarti bahwa setiap peningkatan persentase struktur kepemilikan manajerial sebesar 1%, maka akan menurunkan variabel dividen per share pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 sebesar 0,841%. Kemudian kita melangkah pada uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji T. Hasil uji T pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah, berdasarkan analisis pada tabel di atas, diperoleh nilai T hitung pada variabel DPS sebesar minus 4,083226 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai T-tabel sebesar 0,217. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,0002 lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Sehingga pada tingkat kepercayaan 95%, struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DPS pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Arah pengaruh dari pengujian yakni negatif, menunjukkan bahwa semakin besar rasio struktur kepemilikan manajerial, maka semakin kecil dividen per share perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita melangkah pada koefisien determinasi. Nah, hasil koefisien determinasi pada penelitian ini tampak seperti pada tabel di atas. Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, maka nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,823546. Nilai ini berarti bahwa sebesar 82,3456% besarnya kemampuan struktur manajerial dalam menjelaskan dividen per share pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terkait. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap dividen per share hanya sebesar 17,6454%. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.